Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Topik Terbalik ya kawan-kawan. Kali ini saya mau mengganti oli Sprint E-Gate 2017 ya kawan ya. Yang 3V bukan yang 2V. Seharusnya sih dalam menyervis suatu kendaraan itu harus sudah satu set ya kawan ya. Dari mengganti oli, filter oli, jika emang udah 2-3 kali penggantian oli ya kawan ya. Oli gardan, rem kiri dan kanan, serta kampas remnya, CVT, dan injeksinya kawan ya. Dan semua komponennya lah ya kawan ya. Untuk CVT dan injeksinya masih aman, jadi kan sayang CVT masih bersih dan bagus terus dibongkar-bongkar. Untuk CVT dan injeksinya di konten selanjutnya aja ya kawan ya. Vespa ini tipe Sprint E-Gate 3V ya kawan ya. Kacanya kotak dan lampu spionnya cekung, dia berbentuk segitiga. Dan untuk posisi lubang pembuangan olinya ada di sebelah kanan motor ya kawan ya. Kita buka saja paketnya. Isinya 2 botol oli Valvoline dan 2 oli gardan dari Castrol ya kawan. Karena untuk Vespa 3V ini membutuhkan sekitar 1,3 liter dan pastinya 1 botol lebih. Saya pakai yang 10W per 40. Untuk oli gardan saya pakai yang 80W per 90, membutuhkan 2 botol ya. Sebelum memulai penggantian oli, ada baiknya panaskan dahulu motornya kawan ya, supaya kerak yang mengendap bisa terbawa bersirkulasi, jadi hasil yang dikeluarkan itu bisa maksimal. Selagi memanaskan motor, kita lihat dulu filter oli yang baru kita beli. Saya pakai filter yang biasa-biasa aja kawan ya, sesuai budget, tipe C98050 dari Sakura ya. Kawan-kawan bisa dengar suara motor aja. 2 tahun kagak diganti di oli, parah. Tahap awal kita miringkan terlebih dahulu motornya ya. Kenapa? Karena kunci pas yang saya pakai terlalu panjang, jadi mentok ke aspal ya kawan. Untuk membukanya ke arah kiri atau atas ya kawan ya. Biasakan setiap membuka yang berat itu kita kencangkan sekali dengan cara diketok dan lalu kita buka. Itu cara biar gak terjadi selek pada drat ya kawan ya. Buka tutup indikator oli dengan tang, apabila keras pelan-pelan saja. Lalu tiriskan sisa oli dengan cara dimiringkan atau dengan kompresor jika punya, atau dengan ditiup. Oke kawan-kawan, inilah hasil nguras oli Vespa. 2 tahun nggak diganti-ganti ya kawan ya. Tutup oli mesin, penyaring oli, perhatikan komponen-komponen yang sudah dibuka ya kawan-kawan, takut ada yang tertinggal. Dan juga tutup pembuangan olinya ya, di dalamnya ada karet sealnya nih kawan ya. Setelah oli dalam motor sudah habis, lanjut membuka filter oli dengan tang buaya. Beragam cara buat buka nih filter oli ya kawan. Akhirnya dengan tang buaya bisa kebuka. Filter yang baru sama persis dengan yang lama ya kawan. Saya beli seharga 26.000. Jangan lupa karet seal pada penutupnya, bisa netes terus kalau nggak dipasang ya. Lalu kita tutup perlahan hingga drat benar-benar sempurna untuk diputar dan dikencangkan. Selanjutnya filter olinya kita pasang ya kawan. Jangan lupa untuk melumasi terlebih dahulu karet sealnya nih, biar gak keset dan biar gak terjadi pecah saat kita mengencangkannya. Kocok terlebih dahulu olinya biar oli yang di dalam botolnya tercampur ya kawan ya.
dan penggantian oli telah selesai. Lanjut kita mengganti oli gardannya ya kawan ya. Buka dulu baut pembuangan oli gardannya, tepatnya di sini nih, di bawah mesin ya kawan ya. Nah, oli gardan masih bagus karena masih mengeluarkan oli. Bisa kawan-kawan menambahkannya atau membuangnya terlebih dahulu ya kawan ya. Setelah itu tutup kembali bautnya, kalau bisa menggunakan seal tip ya kawan ya. Setelah lubang pembuangan oli gardannya sudah tutup, lalu kita masukkan oli gardannya. Butuh 2 botol ya kawan ya untuk yang trivi ini. Oke, penggantian oli mesin, oli gardan dan filter oli udah selesai. Selebihnya untuk membaca kode pada oli. Apabila kawan-kawan masih bingung, saya lanjutkan di konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe jika kawan-kawan merasa terbantu karena gratis ya kawannya. Like jika suka dan komentar di bawah apabila kawan masih bingung karena hari sudah menunjukkan hampir maghrib ya kawan. Saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.